Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita pada hari ini mengenai transportasi laut dan musim mudik Lebaran tahun 2022 sudah terhubung melalui video conference. Ada Bapak M. Yusuf Hadi, beliau adalah Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Indonesia Ferry Persero. Selamat pagi, Pak Yusuf. Selamat pagi Mas Wiki, salam sehat. Ya, Miladil Faizin, mohon maaf lahir dan batin, Pak Yusuf. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Idul Fitri 1443 Hijriah. Baik, semoga kita disehatkan selalu ya, Pak Yusuf. Baik, menyambut apa yang kemudian sudah disampaikan oleh pemerintah yang mengizinkan masyarakat untuk melakukan mudik di Lebaran tahun 2022 ini. Bagaimana sebetulnya tanggapan ASDP, Pak Yusuf? Baik, jadi ASDP menyambut baik dan positif terhadap kebijakan pemerintah ini. Hal ini pertanda bahwa pandemi COVID-19 di Indonesia sudah terkendali dengan baik dan pertanda juga pemerintah mengakomodir minat masyarakat untuk bepergian atau mudik. Namun tentunya perlu diwaspadai dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, baik dari penyelenggaraan angkutan lebaran atau angkutan penyeberangan untuk lebaran itu sendiri, maupun masyarakat pengguna jasa. Kita berharap bersama-sama kita tetap menjaga protokol kesehatan ini agar supaya mudik aman, lancar, sehat, dan nyaman. Baik, hal-hal yang dipersiapkan pada sebelum musim mudik dan pasca musim mudik, artinya pada saat arus balik lah ya, oleh SDP apa saja yang dipersiapkan, Pak Yusuf? Jadi persiapan kami baik untuk arus mudik maupun balik, kita tetap satu mengutamakan koordinasi dengan seluruh stakeholders untuk mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan infrastruktur dari aspek sarana prasarana, persiapan berbagai pola operasi mulai dari operasional yang kita antisipasi kalau situasi normal, padat dan sangat padat, juga hal-hal terkait kesiapan kesisteman, terutama online ticketing Verizi yang sudah kita laksanakan sejak 2020, dan ini menjadi hal yang tentunya agar supaya mempermudah pengguna jasa bisa mendapatkan tiket sebelum sampai ke pelabuhan. Di samping itu juga kesiapan sumber daya manusia, petugas posko di lapangan, kita tingkatkan dari jumlah kapasitas pada situasi normal, kita tingkatkan jumlahnya. Satu hal yang kemudian selalu terjadi pada saat musim mudik ataupun arus balik biasanya adalah terjadi penumpukan begitu di pelabuhan ataupun mungkin di bandara untuk mereka yang menggunakan moda transportasi udara, tapi kemudian ini sudah diantisipasi oleh ASDP karena memang penumpang sendiri sudah bisa mendapatkan tiket sebelum kemudian sampai ke pelabuhan, begitu ya Pak Yusuf ya. Baik, secara total jumlah angkutan laut yang disiagakan lah ya untuk musim mudik dan juga arus balik ini ada berapa? Walaupun tadi memang sudah disampaikan di paket pengantar, tapi mungkin Pak Yusuf bisa elaborasi lagi. Baik, jadi kami mempersiapkan alat produksi yang kami silakan untuk melayani angkutan lebaran di 14 cabang atau di 13 lintasan penyeberangan pantauan, dan untuk kapal yang siap kita operasikan ada kurang lebih total 234 kapal, terdiri dari 66 kapal ASDP dan 168 kapal non-ASDP atau mitra. Dan selanjutnya secara nasional kapal SDP di seluruh lintasan yang beroperasi 314 lintasan, SDP menyiapkan 217 kapal. Kenapa kita di seluruh lintasan penyeberangan, bukan hanya titik yang dipantau saja, karena kemungkinan pergerakan yang terjadi di lintasan atau di rute selain yang dipantau, kemungkinan juga ada pergerakan. Jadi kita siap saja untuk seluruh Indonesia di 217 kapal dan 314 lintasan. Dan tentu saja semua armadanya dalam kondisi prima begitu Pak Yusuf ya? Dalam kondisi siap operasi. Baik, oke. Mengenai tantangan yang mungkin sudah termappingkan ataupun mungkin tergambarkan di musim mudik dan juga arus balik, apa saja yang kemudian ini sudah dilakukan oleh ASDP untuk menghadapi challenge tersebut? Strateginya apa saja Pak Yusuf? Ya, baik. Jadi kendala yang sering kita hadapi di setiap angkutan lebaran
yaitu datangnya para pemudik atau para pengguna jasa yang dengan waktu yang bersamaan, karena mungkin waktu liburnya atau waktu jam pemberangkatannya sering bersamaan. Nah, untuk mengurainya, kami sudah dengan tiket online, pengguna jasa atau masyarakat sudah bisa membeli 60 hari sebelum hari kedatangan atau hari H-nya. Dan juga kita melayani sampai dengan J-1 masih ada pelayanan. Jadi masyarakat sudah bisa memilih, melihat kemungkinan di jam atau hari mana yang dimungkinkan untuk ada pelonggaran. Itu dari sisi arus kedatangan. Kendala kedua adalah menyangkut masalah tentunya ini bukan kendala, tetapi hal-hal yang harus kita antisipasi dan mitigasi adalah perlunya masyarakat mematuhi protokol kesehatan dengan melengkapi syarat-syarat keberangkatan.